Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Oke, Bu Dewi, hari ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan praktek supervisi di kelas Bu Dewi. Apakah Bu Dewi tidak keberatan untuk membantu saya? Tidak keberatan, malah lebih ke gimana ya, dibantu untuk nanti pembelajarannya biar lebih baik seperti apa. Terima kasih Bu Dewi sebelumnya. Jadi sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan kegiatan kita Bu Dewi. Jadi nanti ada 3 tahap dulu. Yang pertama itu pra observasi, kemudian yang kedua observasi, kemudian ada pasca observasi. Nah, yang saat ini kita lakukan ini adalah kegiatan pra observasi Bu Dewi. Selanjutnya tahap berikutnya ini saya mengikuti proses belajar panjenengan, kemudian setelah itu kita sharing dalam tahap pasca observasi. Nah, Bu Dewi dalam tahap pasca nanti, insya Allah akan diikuti oleh Budia PP kami. Iya, mengajar praktikan. Siap Bu Dewi ya? Siap. Ya, baik Bu Dewi, ketika pelaksanaan observasi nanti, kira-kira nanti ketika pelajaran apa ya Bu? Besok itu kebetulan jadwalnya matematika, Bu. Oh, iya. Jadi saya mengambil matematika ini untuk diobservasi. Matematika ya. Matematika. Materinya apa Bu? Materinya tentang data, penyajian data ke dalam bentuk diagram data. Oh begitu. Berarti untuk tujuan pembelajarannya sudah Tujuan disiapkan? pembelajaran sudah disiapkan, alhamdulillah RPP sudah saya siapkan belajar. Ini tujuannya nanti setelah mempelajari materi nanti akan saya tayangkan berupa video. Nanti diharapkan siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram data. Oh iya. Kemudian metodenya untuk besok ya? Dia memakai diskusi kelompok. Dibatasi untuk diagram Diagram batang saja data dulu. saja. Kemudian untuk area pengembangannya nanti seperti apa? Untuk area pengembangan nanti saya fokuskan ke dalam 3 fokus pengembangan. Yang pertama terkait pembelajaran berdiferensiasi. Nantinya saya akan menerapkan diferensiasi proses. Nah, dalam hal ini nanti guru saya sebagai guru memberikan pelayanan kebutuhan belajar dengan aktivitas yang berbeda-beda seperti itu, menggunakan media yang berbeda juga. Tapi meskipun berbeda, nantinya tujuannya tetap sama, yaitu agar siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian fokus pengembangan yang kedua itu nanti yaitu pembelajaran sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ini saya mengambil fokus pengembangan tentang penerapan disiplin positif dengan fokus perilaku, melakukan refleksi dinamika kelas, kemudian melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang mendukung kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Wah, luar biasa sekali Bu Dewi rencananya, mantap. Untuk pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, kebetulan ini materi kami Bu, sudah kami dapatkan maksud saya ketika modul sebelumnya. Jadi mungkin bisa untuk menambah Mohon bantuannya wawasan kami nanti. Kita belajar bareng-bareng. Sharing ya Bu ya, tukar pengalaman seperti itu. Terus berarti untuk observasi bisa kami laksanakan kapan? Insya Allah besok jam Besok, ya. pertama setengah 8, jam 7.35 Jam 7 sampai jam 8. Oh, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pada hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Tadi belum berdoa ya. Ketua kelas. Jangan dulu siapkan.
tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hari ini kelompoknya akan berbentuk UPN ya, silahkan dilihat di depan itu kelompok satu ada siapa aja, silahkan menuju ke kelompok satu. Dilihat ya fotonya sendiri masa lupa. Ayo silahkan ya, jangan cuma terima ada sudah menemani supaya masing-masing. Ambil kursinya aja nggak apa-apa, atau duduk di sana cewek nggak apa-apa, sama kelompoknya ya. Upload tidak dimana ya. Oke. Sebelum hari ini kita mau belajar apa ya? Contohnya kali ini di antaranya adalah matematika. Tapi sebelum kita belajar, coba biar nanti kelas kita berjalan kondusif, berjalan dengan baik. Salah satu siswa tolong dibacakan kesepakatan kelas kita. Ada yang mau berani? Ada yang berani untuk membacakan kesepakatan kelas dengan suara yang keras? Tinggal membaca loh ini. Ayo, siapa? Itu sudah ada kesepakatan kelasnya di situ, dibaca. Oh ya, silahkan berdiri dan dibaca kesepakatan kelas kita dengan suara yang keras. 1. Selalu menjaga kebersihan. 2. Disiplin dan tepat waktu. 3. Saling tolong menolong. 4. Berbicara dengan sopan. 5. Saling menghormati. Baik, terima kasih untuk kalian sudah berani untuk membacakan kesepakatan kelas kita dengan suara yang keras. Bagus. Kemudian sekarang mari kita refleksikan bersama kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama kemarin ya. Bagaimana pelaksanaan kesepakatan kelas kita beberapa waktu terakhir ini. Apakah sudah berjalan dengan baik? Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, sudah. Apakah sudah rutin kelas yang sudah kita buat ini? Ada beberapa yang masih perlu kita tingkatkan lagi konsistensinya. Iya, yang bagian mana? Yang nomor berapa? Menjaga pembelajaran ketika mau pulang, yang tiket silakan untuk membuang sampah terlebih dahulu. Karena ini musim hujan kan ya. Kalau sampahnya belum dibuang, nanti sore hujan akhirnya tergenang oleh ya, izin, memang izin. Pelanggarnya tanpa kekerasan. Sudah dikeluarkan bukunya? Sebelum kita masuk ke materi baru, coba kita ingat-ingat lagi kemarin kita sudah belajar apa ya matematikanya ya? Tabel. Kita sudah belajar tentang data. Data itu apa kok? Data adalah jumlah informasi. Kemudian apa? Angket. Apa lagi? Satu lagi. Observasi. Oh, observasi atau mengamati. Itu ya ada 3 cara dalam mengumpulkan data. Nah, kemudian tadi kan dulu mengecek kehadiran kan ya. Setiap hari itu saya guru mendata siapa yang
data absensi siswa kelas 5 bulan Februari. Nah, ini ada yang sakit, ada yang izin dan tanpa keterangan. Dalam 1 bulan itu ternyata yang sakit ada berapa anak? Jumlah siswanya ada 7 siswa, 7 anak. Yang izin berapa? 4. Yang tanpa keterangan 3. Nah, itu ya. Jadi dari sebuah data bisa kita ubah dalam bentuk ini namanya diagram batang. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang diagram batang. Setelah kita mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian nanti mampu menyajikan data dalam bentuk diagram. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, gitu ya. Nah, berikutnya, oke. Ini masuk ke materi. Sebentar. Belum dimulai. Nanti kalian amati videonya biar lebih jelas. Asik, kalau lo bawa cemilan ya? Iya, ini dari kamu. Tadi dititipin ke kakak. Makasih, Kak. Wah, kesukaan aku semua. Coba Mimi, snack mana yang paling banyak dikasih ibu kamu? Kalau campur-campur gini, aku bingung, Kak. Oh, tenang aja. Kita mengolah data dulu biar gampang. Pertama, kamu lihat dulu. Ada berapa banyak jenis snack yang ibumu kasih? Ada biskuit coklat, wafer keju, permen strawberry, dan donat. Ada 4 jenis, Kak. Biskuit coklatnya ada 4, wafer kejunya ada 4, permen strawberry-nya ada 10, donatnya ada 2. Ini namanya mengumpulkan data, Mini. Nanti kalau begini, ini begitu, nanti diulangi lagi berarti ya. Mulai. Jadi bulan ya. Tentukan dari yang paling kecil. Ditulis di kertas dulu, jangan di sini, nanti diurutkan dari yang paling kecil. Nanti kurang lebar, karena nanti lebar. Tulis dulu warnanya apa aja, terus nanti atau di buku diurutkan dari yang paling sedikit atau mulai dari nilai yang terkecil. Ada 25 ya. Ada yang mencatat ya. Ini. Yang ada saya ya disusun kelompok yang sudah selesai Bu bisa menggambarkan hasil diagram batangnya ke depan ya. Sudah guru siapkan. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan nanti disepakati salah satu, silakan masuk ke depan untuk menggambarkan dan ini yang dilakukan. Boleh yang menggambar misalkan kelompok 1 Ayu, kemudian nanti yang menjelaskan Lean, boleh. Ya, silakan disepakati satu kelompok. Silakan yang sudah bisa langsung digambarkan.
Sini aja. Sini aja. Jadi jaraknya harus sama di awal. Jarak awal berapa? Nanti di kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 4 siapa. Latihan iya, latihan dulu sampai menunggu kelompok 3 belum selesai. Siapa? Disepakati satu kelompok, nanti siapa yang presentasikan ke depan. Ya? Jawaban kita tidak terdapat di mana memperoleh nilai 60 dan segala terdapat nilai 60. Ada waktu ditentukan silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil apa namanya ini pembuatan diagram datangnya mulai dari kelompok 1. Ini kelompok 1 siapa tadi yang disepakati silakan. Dibantu bukunya juga nanti nggak apa-apa ya. Kelompok 2 ya. Gajahnya ada berapa? Harimaunya ayo kelompoknya dibantu ya. Oke, tepuk tangan. Bagaimana kelompoknya lagi? Silahkan ditanggapi nomor 1, 3, 4. Bagaimana presentasi dari awal? Kalau sudah oke, diberikan jempol. Oke, sudah oke. Silahkan kembali tepuk tangan ke depan. Oke, akan diwarnai oleh Jennifer. Ayo. Semangat. Yang lain diperhatikan ya. Nanti kalau ada yang salah silahkan boleh dikomentari ya. Ambil ditunjuk ya. Ambil ditunjuk katanya.
setelah aku datang dan 5 menit. Dan di sini ada Gurunya ada berapa? 7. Tepuk tangan untuk dia. Nomor 1, 2, dan 4 silahkan dikomentari. Bagaimana? Oke. Berikan jumlahnya kalau oke. Jumlah untuk jadi silahkan kembali. Tepuk tangan untuk dia kita lagi. Sudah berani ya. Sebelum masuk ke refleksi, itu ada oleh-oleh buat kalian. Waktu hanya 5 menit untuk mengerjakan. Secara mandiri, kalau tadi sudah berkelompok, sekarang mengerjakan secara mandiri. Apa ini ya? Satu sudah semua. Nomor 2 sudah semua. Nomor 3 ya dapatnya kalau memang ya waktunya mau habis. Iya, berapa Pak? Nah, caranya tahu ya bagaimana caranya? Buat garis, ya buat garis horizontal dan vertikal terlebih dahulu. Kemudian datanya yang akan berikutnya jadi ya. Kemudian setelah itu di yang bagian horizontalnya dituliskan apa? Nama datanya. Yang ke atas banyaknya, begitu ya. Dan itu harus apa namanya? Jaraknya juga harus sama.
Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang diagram yang lain. Kalian ada yang tahu diagram macam apa lagi yang lain? Diagram garis. Ada diagram apa lagi? Diagram batang. Diagram apa? Lingkaran. Kemudian piktogram. Nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya. Sekian ya untuk pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Setelah ini nanti silahkan kalian menuju ke musola untuk sholat duha dulu, terus sholat duha. Ya terus akhiri sampai sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan kelas. Selamat siang, Bu Dewi. Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Yuna bagaimana? Alhamdulillah sehat, Bu Dewi. Masih bersemangat ya hari ini? Masih meskipun puasa. Iya, kemarin setelah diobservasi ya masih tetap semangat. Bu Dewi, bagaimana perasaan panjenengan setelah pelaksanaan observasi kemarin? Setelah observasi kemarin, perasaan saya senang. Alhamdulillah kemarin anak-anak terlihat semangat sekali dalam mengikuti pembelajarannya. Nah, di situ saya merasa senang. Kemudian kemarin itu kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya tentang Ibu menggambar diagram. Betul. Diagram batang. Menurut Bu Dewi, apakah tujuan tersebut sudah tercapai pada saat observasi kemarin? Berdasarkan nilai tes di akhir pembelajaran itu sekitar 80%, alhamdulillah anak-anak sudah bagus nilainya, sudah di atas KKTP ya. Oh iya. Kemudian dari proses kemarin Bu, yang menurut Bu Dewi itu yang sudah berjalan baik atau sesuai rencana dan yang belum sesuai harapan panjenengan mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi menurut saya pelaksanaan pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan gitu. Nah, namun setelah selesai pembelajaran malah mungkin di perencanaannya yang kurang. Nah, mungkin bisa saya untuk kedepannya seperti itu diperbaiki di kemudian hari. Terkait dengan diferensiasi, kemarin saya hanya melakukan diferensiasi proses saja, sedangkan diferensiasi produk dan diferensiasi kontennya masih belum saya munculkan. Padahal kalau mau dimunculkan itu diferensiasi yang konten itu bisa dibuat beragam materi. Kalau kemarin kan saya hanya menampilkan materi lewat video saja. Itu sebenarnya masih bisa lewat mungkin buku, anak-anak baca buku, kemudian mencari materi di internet seperti itu kan sebenarnya bisa. Kemudian untuk diferensiasi produknya juga kemarin hanya satu jenis saja, padahal itu bisa dibikin dua diagram ya, diagram sama-sama diagram batang, tapi kan ada yang jenisnya vertikal, ada yang horizontal seperti itu ya. Kemarin yang hanya yang berdiri yang vertikal saja. Terus dari yang dirasa masih kurang tadi Bu Dewi, kira-kira rencana panjenengan selanjutnya apa? Mungkin lebih merencanakan dengan baik lagi, lebih detail lagi, mungkin seperti itu Bu Yuna. Itu ya. Terus saya lihat kemarin ketika proses pembelajaran anak-anak kan sangat antusias sekali. Terus apalagi menggunakan media-media yang cukup menarik. Di situ iya diferensiasi prosesnya karena ada berbagai macam media seperti itu, menyesuaikan dengan
kebutuhan belajarnya anak-anak. Gaya belajarnya ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik seperti itu. Oke. Terus kemarin area apa namanya pengembangan yang ingin dicapai Bu Dewi kan ada 3 diferensiasi, terus sosial pendidikan sosial emosional dan disiplin musik. Dari ketiga itu pripun Bu Dewi menurut panjenengan hasilnya? Dari yang diferensiasi tadi yang sudah baik Tadi sudah ya, ya. yang dari sosial emosinya sudah nampak beberapa aspek yang terlihat dari anak-anak seperti kesadaran diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi itu ditunjukkan dalam berkelompok mendiskusikan LKPD itu menyelesaikan LKPD, kemudian dari segi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab mungkin sudah ditampakkan oleh anak-anak ketika memilih salah satu teman untuk mewakili presentasi ke depan. Namun ada satu yang kurang tentang manajemen diri. Itu adalah salah satu kelompok kemarin sudah disepakati yang mau presentasi siapa, tetapi anaknya sepertinya masih belum siap seperti itu. Mungkin kurang percaya diri atau mungkin masih bingung dalam menyampaikannya seperti apa. Gitu. Mungkin perlu membiasakan begitu, perlu pembiasaan. Berarti Kebiasaan langkah untuk pembiasaannya kira-kira sudah dengan angen-angen atau belum? mungkin kedepannya lebih saya lebih memfasilitasi anak-anak untuk menyampaikan ide, menyampaikan gagasan seperti itu, biar lebih percaya diri, lebih berani lagi seperti itu. Iya. Jadi menarik sekali. Kemudian ini kira-kira berhubungan dengan pengembangan diri, Bu Dewi, ini langkah Iya. apa yang akan diambil? Untuk satu lagi area pengembangan yang kemarin saya ketika presentasi iya. itu tentang disiplin positif ya Bu Yuna. Iya. Nah itu kemarin alhamdulillah sudah saya lakukan untuk 2 fokus perilaku. Sebenarnya ada 3 fokus perilaku. Yang pertama tentang melakukan refleksi dinamika kelas. Itu kemarin anak-anak saya minta untuk membacakan kesepakatan kelas terlebih dahulu, kemudian saya ajak untuk merefleksi bagaimana kesepakatan kelas itu sudah dilakukan dengan baik apa belum, kalau belum mana bagian yang kesepakatan kelas yang dirasa belum efektif atau belum rutin dilakukan, seperti itu. Saya ajak mereka untuk merefleksi bersama. Alhamdulillah kemarin ada beberapa yang memberikan masukan seperti itu terkait kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang mendukung kesepakatan kelas. Kemarin saya beri apresiasi terhadap anak-anak yang sudah dengan rutin dengan baik untuk melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Namun ada satu yang belum saya lakukan, yaitu tentang penerapan restitusi bagi anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas seperti itu. Nah, itu nanti upaya saya ke depannya mungkin saya bisa mempelajari dari PMM Yunan, pelatihan mandiri, kan ada itu topik disiplin positif. Betul. Nah itu nanti mungkin saya perlu mempelajari itu. Bagus sekali Bu Dewi, luar biasa sekali. Di samping itu kita punya komunitas. Iya betul, komunitas bestari. Nanti kita bisa sharing bersama, kemudian bertukar pengalaman. Mungkin Bu Yuna sudah pernah menerapkan tentang restitusi, nanti saya bisa belajar ke Bu Yuna. Atau mungkin ke teman-teman yang lain. Seperti berbagi observasi pembelajaran yang kemarin kita lakukan, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. Baik Bu Dewi, mungkin kalau dari saya ini kemarin ada postesnya gitu, misal jawaban dari postes itu langsung ditayangkan gitu, mungkin anak-anak bisa lebih tahu di mana iya, kekurangannya. Gitu. Saat itu juga dia tahu, tidak harus menunggu mungkin beberapa hari lagi. Terima kasih masukannya. Bisa. Kemudian tentang penguatan disiplin positif ini kemarin, betul Bu Dewi tadi sudah menyampaikan, saya
sepertinya ada yang kurang gitu. Oh, gitu. Iya. Karena tidak menyinggung anak-anak yang belum mengikuti kesehatan sekarang. Kemarin tentang kebersihan gitu. Kebersihan ya Iya. itu yang belum. Terima kasih Bu Dewi. Semoga ini juga jadi pengalaman bagi saya. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama.